Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai bentuk kutub dari bilangan kompleks. Nah, sebelum itu kita ingat kembali bahwa bentuk umum dari bilangan kompleks adalah Z sama dengan X tambah Y. Ini adalah bentuk umum bilangan kompleks. Kemudian, bila kita nyatakan dalam suatu titik koordinat, itu adalah ZX, Y. Dan jika kita nyatakan dalam bentuk kutub, maka akan muncul R dan theta. Kita lihat gambar di bawah ini. Nah, di mana letak theta? Theta itu adalah sudut dari vektor Z. Nah, ini adalah vektor Z dengan sumbu X positif. Ini adalah sumbu X positif. Maka letak tetanya itu di sini. Kemudian R itu adalah jarak dari titik 0 atau titik pusat ke titik koordinat Z di sini. Maka R-nya itu di sini. Kemudian ini adalah Y dan ini adalah X. Kita keluarkan saja gambarnya ke sini biar mudah. Jadi akan membentuk suatu segitiga siku-siku di mana nanti kita akan menggunakan trigonometri. Jadi ini adalah sudut tetanya, ini R, ini Y dan ini X. Kemudian sin theta. Sin theta itu adalah Y per R, depan per miring. Maka Y-nya sama dengan R sin theta. Kemudian cos theta itu adalah samping per depan, sami. Jadi X per R sama dengan itu, maka X sama dengan R cos theta. Kemudian sini untuk mencari R-nya adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat, di mana ini adalah modulus dari Z. Kemudian tangan tetanya adalah Y per X. Selanjutnya, setelah kita dapat ini tadi, kita masukkan nilai Y dan X-nya ke dalam bentuk umum bilangan kompleks, yaitu ZX tambah Y. Ini adalah bentuk umum bilangan kompleks, kemudian kita masukkan nilai X-nya. X-nya tadi adalah R cos theta. R cos theta ditambah I, kemudian nilai Y-nya adalah R sin theta. R sin theta. Kemudian kita distributifkan keluar R, karena ini sama-sama memiliki R, jadi R cos, buka kurung, cos theta ditambah I sin theta tutup kurung. Atau bisa disingkat lagi dengan R cis theta. R cosinus cos I sin theta. Nah, lebih lanjut, R ini bisa dicari dengan menghitung modulus dari Z ini tadi. Nah, modulus dari Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian nilai tetanya, itu nama lainnya adalah argumen Z. Theta itu nama lainnya dalam bilangan kompleks itu adalah argumen Z. Nah, argumen Z itu nilainya periodik. Sama seperti sin 30 sampai 360, berputar lagi sampai 720, bertambah lagi 360, dan sebagainya. Sehingga biasanya ada harga utama dari argumen Z. Jadi kalau harga utamanya itu, maka penulisannya jadi besar ini. Argumen Z. Biasanya dibatasi satu periodik. Dan jadi di sini dibatasi satu periodik. Min V sampai dengan V. Jadi dari min 180 sampai 180. Tadi kan argumen Z sifatnya periodik. Argumen Z ini sifatnya periodik. Maka bentuknya adalah ini. Argumen Z kan ini adalah argumen Z yang sudah dibatasi, kemudian tambah 2kV. Nah, ini artinya periodik, jadi bisa 180, 360, 720, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Yang pertama adalah nyatakan dalam bentuk kutub dari Z sama dengan 1 ditambah I. Nah, kita tahu bahwa Z sama dengan 1 tambah I itu berbentuk Z sama dengan X tambah Y. Jadi, dia itu bentuk umum dari bilangan kompleks. Kemudian, sedangkan kutubnya itu adalah Z sama dengan R cis theta. Jadi, kita kan belum dapat nih nilai R sama tetanya. Jadi,
kita harus cari R dan tetanya, karena bentuk kutub itu kan adalah ZRQ. Jadi kita cari dulu R dan Q, baru nanti kita masukkan ke dalam bentuk kutub ini, gitu. Jadi kan tadi kita tahu bahwa nilai Z-nya itu 1 tambah I, berarti ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Jadi X itu sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 1. Kemudian R, cari nilai R pertama. R itu adalah modulus dari Z, berarti akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Tadi nilai X-nya adalah 1 kuadrat ditambah nilai Y-nya adalah 1 kuadrat. Berarti 1 ditambah 1 berarti akar 2. Nah, kita sudah dapat nilai R-nya. Kemudian kita cari theta. Nah, mencari theta kita manfaatkan segitiga siku-siku. Kita coba gambar segitiga siku-siku. Nah, di sini adalah theta. Ini adalah Y dan ini adalah X. Jadi kita menggunakan yang melibatkan Y per X. Yang melibatkan Y per X itu adalah tan theta, yaitu Y per X. Nah, kita ingin mencari tetanya, berarti tan inverse Y per X. Atau kalau di dalam bentuk kutub itu theta arcus tan Y per X. Setelah itu arcus tan Y-nya tadi 1, X-nya tadi 1, jadi 1 per 1, berarti arcus tan 1. Kemudian tan berapa yang hasilnya 1? Itu adalah 45 derajat. Nah, kalau di dalam bentuk argumen atau theta itu 45 derajat jadi V per 4. Nah, jadi kita sudah dapat nilai tetanya dan nilai R-nya. Baru kita bisa masukkan ke dalam bentuk kutub ini tadi. Nah, ini jadinya. Z sama dengan R cis theta, ini kan bentuk kutubnya. Berarti tinggal masukkan aja nilai R. R-nya tadi adalah akar 2 dan akar 2 cis tetanya tadi adalah V per 4. Atau kita bisa menulisnya seperti ini. Atau Z sama dengan R cos theta tambah I sin theta, R-nya akar 2, buka kurung cos V per theta, V per 4 ditambah sin V per 4. Nah, selanjutnya adalah contoh kedua, tentukan Z sama dengan X tambah Y jika modulus Z sama dengan 3 dan argumen Z-nya adalah 3 per 4 V. Jadi ini kebalikan, kebalikan yang dari yang contoh pertama tadi, di mana yang diketahui di sini adalah nilai kutubnya. Kutubnya itu, yang pertama di sini ada modulus Z sama argumen Z. Nah, modulus Z ini itu sama dengan R dan argumen Z-nya itu sama dengan theta. Jadi tinggal kita cari X dan Y-nya saja. X, tulis di sini X sama dengan Y sama dengan. Jadi kita menggunakan konsep yang awal tadi, di mana X-nya itu adalah R cos theta dan Y-nya itu adalah R sin theta. Kan R-nya udah diketahui tadi, ini R-nya, ini theta-nya, ini R, ini theta. Jadi tinggal kita masukkan saja, berarti R-nya tadi adalah 3, cos theta-nya adalah 3 per 4 V, kemudian Y, R-nya tadi 3, sin theta-nya adalah 3 per 4 V, sama dengan 3 cos 3 per 4 V itu sama, ini V-nya kan 180, berarti 135 derajat. 3 cos 135 derajat, ini juga sama, 3 sin 135 derajat.
Nah, cos dari 135 itu adalah min setengah akar 2, berarti 3 dikali min setengah akar 2, dan sin dari 135 itu adalah setengah akar 2 kali setengah akar 2. Nah, maka dapatlah nilai Z-nya ini tadi. Kita udah dapat nilai X, ini adalah nilai X, dan ini adalah nilai Y. Jadi kita masukkan, kita tulis untuk umumnya tadi Z sama dengan X ditambah Y. Sama dengan Z-nya tadi adalah 3 per 2 akar 2 dikurang I3 per 2 akar 2.